apakah ahli bisa menyampaikan analisis perilaku perihal ini semua? Mungkin kalau ada slide-nya bisa sambil itu. Siap Yang Mulia, izin. Ya, ini masih berkaitan dengan keahlian saya Yang Mulia. Jadi mohon untuk di-scroll di awal. Jadi ini berkaitan sekali dengan ilmu perilaku ya. Nah, saya mohon izin karena ada sedikit kesalahan tulis. Seharusnya 22 Oktober 2022 Yang Mulia. Mohon izin. Ya. Jadi tanggalnya adalah 22 Oktober 2022 di mana Dekan Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta untuk yang Iya, 2022 saya izin. Ada typo. Ya, ada typo 2022. Itu untuk yang pertama kalinya spesimen ijazah Joko Widodo itu muncul secara ofisial dikeluarkan oleh Dekan. Nah, ini di sini tampak sekali ada sebuah wacana perilaku, fenomena perilaku. Pertama adalah peristiwa itu terjadi setelah untuk yang kedua kalinya Pak Bambang Tri sebagai peneliti jurnalistik itu mengalami pemenjaraan ya tahun 2022, kemudian ditambah dengan Gus Nur mengalami pemenjaraan pada waktu itu, sehingga pada saat itu sangat viral terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Karena dalam 2 kali persidangan yang ditempuh oleh Pak Bambang Tri sama sekali tidak keluar spesimen ijazah Pak Joko Widodo baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk fotokopi. Nah, kemudian karena situasi menjadi viral, maka sepertinya Universitas Gadjah Mada UGM itu berinisiatif untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama adalah pernyataan rektor secara naratif ya tanpa ada dokumen. Kemudian ditambahkan dengan kemunculan dari fotokopi ijazah itu untuk yang pertama kali. Nah, dari fotokopi ini, karena saya adalah selain seorang peneliti epidemiologi perilaku, saya juga meneliti biomolekuler Yang Mulia. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh Dekan, saya langsung melihat kepada 2 artefak di situ yang secara perilaku itu aneh. Pertama adalah ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, itu ada lipatan di tengah tuh ya. Nah, lipatan ya. Lipatan. Nah, ada lipatan. Tidak mungkin orang memiliki ijazah, apalagi ijazah kelas Universitas Gadjah Mada, menyimpan ijazahnya secara terlipat. Ya, maka ketika muncul nanti ada spesimen ijazah lain yang tidak terlipat, berarti kita bisa melakukan hipotesis bahwa ada 2 varian atau ada 2 versi. Ya, pertama itu. Kemudian satu lagi artefak yang sangat mencolok di sini, ada noktah di tengah di gambar logo. Yang semula dulu ketika saya belum tahu di tahun 2022, noktah kecoklatan itu saya pikir apa tumpahan kopi atau tumpahan teh. Tapi kemudian 3 tahun kemudian ketika saya mendapatkan ijazah asli dari seseorang yang lain, almarhum Pak Bambang Budiharto, ijazah pembanding, ijazah asli, disitulah saya tahu apa arti noktah tersebut Yang Mulia. Ternyata noktah tersebut adalah bleberan tinta. Bleberan tinta yang berkemungkinan terjadi karena usia dari dokumen tersebut. Ini masih hipotesis Yang Mulia ya. Nah, kemudian yang aneh lagi yang kedua tentang perilaku adalah mengapa bukan yang bersangkutan sendiri yang mengeluarkan ijazah tersebut? Mengapa harus diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM? Misalnya saya saat ini pun juga membawa ijazah saya Yang Mulia. Kan dengan bangga saya sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, ketika ditanya orang, jangankan ditanya, nggak ditanya pun saya bawa Yang Mulia kan. Karena saya bangga, jadi dengan mudah saya membawa ijazah saya untuk saya pertunjukkan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, saya punya 3 ijazah di kedokteran di UGM. Tetapi yang bersangkutan ini menunjukkan sebuah perilaku yang tidak lazim. Setelah dari 2016 sampai 2022, kemudian muncul yang dimunculkan malah orang lain, bukan yang bersangkutan sendiri. Jadi disitulah kemudian muncul curiosity. Itulah awal mula saya kemudian melakukan penelitian terhadap
persoalan fenomena ijazah Joko Widodo ini yang mulia. Ya. Nah, berikutnya lagi yang menarik adalah lanjut pada kemunculan yang ketiga, ya, ada kemunculan yang kedua yaitu ijazah versi Dian Sandi Utama. Nah, ini saya bahas kepada kemunculan ijazah spesimen ijazah yang ketiga, yaitu di tanggal 22 Mei 2025 pada peristiwa presentasi atau laporan oleh Bareskrim yang mulia. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Ini mungkin orang-orang tidak terlalu paham. Pada hari yang sama, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Yang pertama adalah yang dimunculkan pada slide proyektor yang besar, bentuknya seperti ini, dan kalau kita melihat 2 artefak yang tadi saya sebutkan, maka tampak kemungkinan besar yang muncul di Bareskrim ijazah yang pertama ini adalah dari sumber yang sama dengan Dekan Kehutanan UGM. Karena ada 2 artefak yang menjadi ciri khas dari fotokopi tersebut. Pertama adalah lipatan di tengah-tengah dan noktah bleberan tinta. Nah, pada hari yang sama, lanjut, Bareskrim juga menampilkan 1 ijazah lagi ini. Ijazah ini muncul di hari yang sama, di saat yang sama. Ijazah yang oleh Pak Joko Widodo dikatakan ini ijazah yang saya serahkan kepada Bareskrim, dibawa oleh adik ipar beliau. Jadi tangan yang terlihat itu adalah tangan dari adik iparnya Pak Joko Widodo. Menunjukkan ada ijazah. Kita bisa melihat dengan kasat mata tanpa harus menggunakan ilmu bahwa ijazah tersebut tidak terlipat. Dan ijazah tersebut tidak ada noktah bleberan tinta. Padahal pada saat yang sama ada 1 varian ijazah dalam bentuk fotokopi yang terlipat dan ada bleberan tinta. Nah, ini artinya kan berarti ada 2 versi ijazah nih dalam saat yang sama yang mulia. Nah, ini sebagai catatan, ini perilaku lagi yang mulia. Jadi saya membuat sebuah premis. Kalau Bareskrim itu mengeluarkan 2 versi ijazah pada hari yang sama, maka sebetulnya Bareskrim memberikan sinyal. Saya sebagai peneliti menangkap resonansi sinyal itu. Peneliti itu nalurinya kan selalu meneliti kepada setiap hal yang tidak sesuai. Maka saya tanya dalam hati saya, dalam pertanyaan ilmiah saya, apakah sebetulnya Bareskrim ini bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada saya, hai peneliti, tolong teliti lebih lanjut dari 2 spesimen yang kami dapatkan. Itu ya yang mulia. Disitulah kemudian saya terus melanjutkan penelitian saya. Dan kemudian muncullah sebelum peristiwa Bareskrim 22 Mei 2025 itu di tanggal 1 April 2025. Ini juga studi perilaku lagi. Nah, ini dia. Jadi seseorang masyarakat biasa bernama Dian Sandi bisa-bisanya mendapatkan akses atas ijazah yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Dan pada beberapa waktu kemudian ternyata itu dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam satu video. Jadi Pak Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa saya sudah memberikan maaf kepada, antara lain ya, saya sudah memberikan maaf kepada Mas Dian Sandi karena telah memposting ijazah saya. Artinya Pak Joko Widodo membenarkan secara implisit bahwa apa yang diposting oleh Dian Sandi ini adalah ijazah dari beliau. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang menurut penelitian, menurut sisi saintifik itu juga tidak sesuai. Kalau memang pada waktu itu yang bersangkutan sudah ingin waktunya untuk mengeluarkan ijazah so-called asli, yang disebut sebagai asli, dan dikeluarkan pada waktu itu senerai dengan peristiwa di mana saya dikriminalisasi, dilaporkan polisi, mengapa bukan, lagi-lagi, mengapa bukan beliau sendiri? Mengapa bukan beliau sendiri? Artinya apa? Kalau kita mau bicara dari sudut pandang heuristik, sebetulnya yang bersangkutan ini juga ragu-ragu. Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakpercayaan diri. Nah, keraguan ini saya hitung lagi yang mulia dengan Bayesian.
hitung lagi, harus dihitung lagi. Dan ada pada buku saya, buku Jokowi White Paper, di mana itu hasil penelitian saya bersama 2 teman yang lain. Jadi ternyata kenapa Pak Joko Widodo pada waktunya ijazah itu disebut asli itu muncul, kenapa bukan beliau sendiri? Bahkan pada waktu itu berkali-kali beliau mengatakan, saya akan membawa ijazah saya ke pengadilan di saat itu. Tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak terjadi Kalau juga. itu perilaku apa, Saudara Ali? Ya itu. Yang mengatakan janji akan membawa, tapi tidak direalisasi. Tidak pernah direalisasi. Itu kalau itu perilaku apa? Itu jadi memang ini saya harus mengatakan dengan bahasa harfiah, sejalan juga, senarai juga dengan perilaku yang menjadi habituasi dari yang bersangkutan, yaitu habituasi berbohong. Ya. Kebiasaan. Oke, Saudara Ali akan. Ya, habituasi. Nanti Saudara sempat menyebut ada ijazah. Mohon izin majelis P9 yang P9. Dianalisa itu. Baik. Nah, apa yang bisa Saudara sampaikan menurut kalian Saudara perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada ahli? Baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Lanjut. Jadi saya mau menunjukkan sebuah perbedaan ketika kita menjalankan teknologi ya. Kalau apa silakan maju. Baik. Tidak ada ya. Ya. Diberikan silakan. Ya. Jadi Di depan sini Bu Dokter. ya. Panjang ke depan Bu. Oke, saksi. Ya. Ini bilang dari luar sana. Satu sampai Izin yang mulia. P9 ya. P9. Ini saya ya. 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 Begini yang mulia ya. Jadi kami mendapatkan spesimen ini dan saya pun juga menjadi saksi yang mulia. P9 ya. Ya. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya karena saya menemukan. Pernah melihat aslinya? Melihat aslinya. Ya. Karena itu saya tahu persis Melalui panca indera. panca indera. Ya. Saya bertemu dengan ijazah ini langsung. Asli panca indera. Nggak bisa kita nyatakan ya berarti kan? Bukan, dia melihat ketemu dengan pemilik ijazah. Pemilik ijazah Jadi panca indera jadi Maksudnya Oh, dia Tambang ketemu dengan siapa Pak ini? pemilik ijazah ini, Siapa namanya? ahli warisnya yang pernah menjadi saksi di sini. Ya. Jadi saya saya datang ke rumahnya, melakukan pengujian dengan panca indera saya, dengan mata, dengan terabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli Kehutanan UGM ini. Tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. 185 ya? Iya, tahun 1985. Yang jelas adalah pada ijazah ini tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Kemudian ada emboss atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai pada yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau difotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya Fotokopi. ya, Beberapa kali. ya, Kali. berulang kali. Ini ya. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo Yang dimuat oleh Dian Sandi. yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya. Kemudian ketika difotokopi berulang kali, ya, seperti pada yang ada di KIP KIP ya. Komisi Informasi. Nah ini, yang mulia bisa melihat. Ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya.
Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Di kertas Ini saya fotokopi dengan kertas licin, yang mulia. Ya, ini watermarknya nggak ada, yang mulia. Embossnya juga tidak ada. Ini dilakukan pengujian dengan fotokopi. Iya. Nah, artinya ini jelas berbeda. Ya. Nah, ini yang mulia. Oke. Itu ya. sudah. Sudah. Ya. Mohon berikutnya P28. Jadi 28. Oh ya. Yang P27. P27, P28. P27 dan P28. Oh, P27, P28. Ya, Silakan. Oke, Saudara Ali. siap. Nah, saudara perhatikan, saudara mengenali itu apa itu yang kami pertunjukkan kepada saudara Ali itu apa itu? Pada P28 Ya, ada 4 foto. ya. Yang menarik adalah foto yang keempat. Oke, Yang ada nama Joko Widodo. oke. Itu yang P27, P27. P27 adalah fotokopi scan dari album alumni. Oke, jadi itu adalah bagian adalah ekstraksi dari buku alumni ya. Baik. Oke. Perhatikan lagi foto yang di situ Joko Widodo di situ. Ya. Sesuai dengan keahlian saudara perihal perilaku. Apa yang saudara Ali bisa terangkan mengenai kejadian itu? Kejadian bahwa dia itu ada di buku alumni UGM tahun pada waktu itu buku alumni diterbitkan tahun 1988 kan sudah ada foto itu. Tahun 1988. Iya. Ya, ya. Baik. Apakah itu foto? Berarti kan sama dengan penjelasan saudara dengan foto kan? Ya, Bagaimana sekarang saudara Ali bisa jelaskan mengenai buku alumni itu? baik. Izin ditunjukkan yang ada foto perbandingan teknologi. Foto Pak Joko, foto Joko Widodo. Ya, ini mungkin bisa diperbesar. Ya. Jadi ini foto yang ada di album alumni yang mulia. Ini juga sudah saya uji ya. Ternyata foto ini identik dengan foto yang ada pada ijazah. Jadi foto yang ada pada P28 ini identik dengan foto yang ada ijazah dari ijazah ini. Ini foto identik 100%. Nah, ketika kemudian saya lakukan enhancement dengan teknologi, maka fotonya itu. Ya. Ya. Apakah Artinya ini adalah foto identik. foto identik? Oke. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah menurut ahli foto yang ada di ijazah itu diambil dari buku ini? Foto yang ada di menurut pendapat ahli, foto yang ada di ijazah itu diambil dari foto ini. Dan ini yang paling tua. Nah. Karena ini yang paling tua. Paling tua dan Bukti itu paling tua, tahun 88. tidak ada rekayasa digital kan di situ menurut ahli. Nah, ada Ya. ya. Oke. Nah, ini foto yang sebelah kiri ya. Foto yang sebelah kiri itu identik ya. Ya. Ini. Ya. Izin, foto yang identik dengan yang ada pada ijazah Biasari Ya. dan foto yang identik juga dengan yang ada pada album alumni. Ya. Artinya ini foto yang bersumber dari sumber yang sama. Oke. Baik. Dan cukup. Sumber yang sama. Nah, tetapi dari sisi perilaku, Ya. saya ingin menyampaikan sesuatu yang dalam bentuk kesaksian saya. Pada tanggal 15 April 2025, di mana saya hadir di Universitas Gadjah Mada bertemu dengan rektorat, di mana di situ saya dihadirkan sebagai saksi sekaligus ahli oleh TPUA. Ya. Perihal data-data yang ada pada album alumni yang tidak akurat, seperti sebagaimana yang selama ini kita tahu, terutama asal SMA. Jadi pada masyarakat luas dan diakui sendiri oleh Pak Joko Widodo, beliau itu lulusan dari SMPP 40 Surakarta. Saya harus katakan SMPP 40 Surakarta dan bukan SMA 6 Surakarta yang mulia. Karena pada tahun 1980 namanya masih SMPP 40 Surakarta. Nah, SMA 6 itu belakangan. Tahun 86. Ya, di situ saya bertanya, ada saksinya, ada Pak Roy Suryo dan Pak Rizwan Syarifat sebagai saksi. Ada beberapa wartawan. Saya bertanya, mengapa di buku alumni tertulis SMA 6 Yogyakarta? Itu dua hal yang sangat berbeda antara SMA 6 Yogyakarta dan SMA 6 Surakarta. Ada beberapa orang yang hadir di situ itu berspekulasinya mengatakan bahwa ini mungkin salah tulis atau salah ketik.
Saya katakan yang mulia, UGM itu universitas besar, universitas ternama. Tidak mungkin begitu gegabah, begitu ceroboh melakukan penulisan asal sekolah yang keliru di buku alumni. Itu tidak mungkin. Jadi artinya kita bisa katakan bahwa, saya tidak mengambil kesimpulan apa-apa ya, Bapak pengacara, bahwa data-data yang tertulis di buku alumni ini adalah data-data real. Bahwa seseorang yang ada fotonya, kemudian ada namanya Joko Widodo, dan ada asal sekolahnya, memang sekolahnya di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku alumni ini. Sekali lagi bukan berdasarkan saya, tetapi berdasarkan buku alumni ini. Nah, berarti kita bisa berhipotesis bahwa ada 2 Joko Widodo di sini. Kalau kita mendalilkan atau membuat ini menjadi sebuah premis. Ya. Jadi ada Joko Widodo yang sekolah di SMPP 40 Surakarta yang menjadi SMA 6 Surakarta, dan ada Joko Widodo yang sekolah di SMA 6 Negeri Yogyakarta. Yang DNA-nya berbeda. Ya, berkemungkinan. Ya. Kan nggak mungkin dia sekolah di Iya, luar. oke. Kalau yang diuji, lapor kita mengikuti pendapat atau penjelasan dari Dirtipidum Pak Juandani waktu itu ya. Ya. Itu kan cuma itu aja. Ya. Yang ada statement jelas dari kepolisian. Ya. Nah, mohon ditunjukkan spesimen ijazah yang Baris terima. Ini baris ini. Lanjut. Oh, yang ini, oh ya. Atas. Satu lagi. Ya. Itu ya. Satu lagi. Ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kepolisian. Karena pada waktu itu, di luar dari pengamatan orang, kecuali orang yang ahli atau jeli seperti saya, peneliti ya, sebetulnya pada hari itu Barreskrim menunjukkan 2 spesimen, bukan hanya 1 spesimen. Tapi belum ada penjelasan sampai dengan hari ini, spesimen yang mana yang diuji di lapor. Apakah spesimen yang ditunjukkan pada slide yang besar itu, apakah spesimen yang ditunjukkan di pojok itu yang itu Pak, di sini yang berikutnya. Sampai dengan hari ini belum ada kejelasan dari Barreskrim. Yang mana sesungguhnya, apakah spesimen yang pojok ini yang katanya disita oleh Barreskrim, kemudian dikembalikan. Ini yang ini nggak pernah ditampilkan di layar. Nggak pernah, cuma pojok kecil begitu aja kan. Kemudian saya perbesar tuh. Oh iya. Apakah spesimen yang ditunjukkan pada slide? Ini kan Yang pada peserta gelar perkara. ini bukan presentasi. Presentasi ya. Di situ. Nah, itu yang satu itu yang kecil itu yang katanya diserahkan oleh ahli iparnya Pak Joko Widodo, atau yang di atasnya? Pak, mungkin bisa scroll di atasnya. Yang Iya itu. Nah, jadi ini sampai sekarang belum jelas yang mulia. Yang mana yang dilaporkan oleh Barreskrim? Karena ini ini dua varian yang berbeda, dua versi yang berbeda. Dari sumber yang berbeda juga ya. Iya, Ya, baik. Oke, yang pertanyaan terakhir dari saya, Saudara Ali ya. Apa yang dimaksud dengan identik ya? Apa itu beda artinya dengan asli? Apakah itu masuk dalam keahlian saudara atau tidak untuk menjelaskan? Oke. Ya, saya 15 tahun mengajar metodologi riset. Artinya kata-kata itu masuk dalam sebuah domain metodologi. Di dalam saintifik itu tidak mengenal identik untuk sebuah dokumen seperti ini. Identik itu hanya dikenal untuk menggambarkan kembar seseorang kembar, ya. Kembar identik gitu ya. Berarti dia berasal dari apakah itu sperma yang sama, apakah itu ovum yang sama, menghasilkan bayi yang kembar identik. Tapi tidak pada dokumen. Jadi istilah identik itu tidak tepat diterapkan pada pernyataan terhadap pengujian. Kemudian yang kedua, kalau ini kita bicara tentang dokumen, maka hanya ada 2, asli atau palsu. Bukan identik atau tidak. Atau tidak otentik.